Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Siti Hopsa, NPM 2213100008, kelas 1 D3 Keuangan Perbankan. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang manajemen bisnis. Secara umum, pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan perorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan perorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Manajemen juga sangat penting untuk keberhasilan suatu perusahaan karena ini sangat penting untuk mengetahui tujuan atau hasil akhir yang efektif dan efisien. Berikutnya ada fungsi manajemen menurut George R. Terry. Ada 4, yaitu 1. Planning atau perencanaan. Perencanaan adalah pemilih fakta dan perhubungan fakta-fakta serta perbuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi untuk masa yang akan datang. Dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua ada organizing, yaitu perorganisasian. Perorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa penetapan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit. Perorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Penempatan orang-orang atau pegawai terhadap kegiatan-kegiatan ini, faktor penyediaan fisik yang cocok bagi keperluan kerja, dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. Ini sangat penting bagi perusahaan. Yang kedua ada accounting atau pelaksanaan atau pergerakan. Ini membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta disertai dengan perencanaan dan usaha-usaha perorganisasian dari pihak pimpinan. Terlihat bahwa pencapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada pergerak atau seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah, sampai bawah. Dan yang terakhir ada controlling. Ini adalah pengawasan. Ini mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur, tertib, terarah atau tidak. Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan yang harus dicapai, yaitu standar apa yang sedang dilakukan, yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan. Berikut ada contoh perusahaan yang berhasil mengimplementasikan konsep atau fungsi manajemen. Yang pertama ada Sido Muncul, perusahaan jamu tradisional dan farmasi dengan menggunakan mesin-mesin muntakhir, berawal pada tahun 1940 di Yogyakarta dan dikelola oleh Nyonya Rahmat Sulistyo. Perusahaan ini awalnya berupa industri rumahan, secara perlahan berkembang menjadi perusahaan besar dan terkenal seperti sekarang ini. Fungsi atau konsep manajemen yang mereka lakukan di perusahaan ini yaitu pengendalian mutu tahap pengemasan primer minuman kesehatan, penerapan perencanaan pajak, penerapan sistem Enterprise Resource Planning. Dengan perorganisasiannya, PT Sido Muncul menggunakan sistem RCEP S4 HANA untuk pengendalian dan mempermudah perusahaan dalam kegiatan operasionalnya, dan melakukan pelaksanaan aktivitas komunikasi dengan masyarakat, sumber daya manusia yang berkualitas, dan melakukan pengawasan proses menganalisis data perusahaan berkapasitas besar secara real time dan pengendalian mutu produk. Yang kedua ada PT Garuda Food.
Ini merupakan perusahaan makanan dan minuman yang terbesar di Indonesia. Berdiri pada tahun 1990, produk yang mereka pasarkan adalah produk-produk makanan dan minuman. Perusahaan ini sangat rajin dan gigih, tekun, serta konsisten dalam bekerja, membiasakan diri untuk bekerja berdasarkan rencana, melakukan evaluasi sesuai dengan kerja yang ditetapkan, melembagakan perusahaan secara cepat, dan menjadikan seluruh mata rantai bisnis sebagai suatu organisasi yang utuh, harmonis, dan sinergis. Yang ketiga, ada The Coca-Cola Company. Ini merupakan perusahaan multinasional asal Amerika Serikat dalam bidang minuman. Ini terkenal dengan produk utama Coca-Cola. Perusahaan ini melakukan planning, organizing, accounting, dan controlling yang sangat bagus sehingga mereka bisa berhasil sampai sekarang dan sukses. Mereka melakukan metode distribution recruitment planning, melakukan perencanaan dan penjadwalan aktivitas yang baik, menetapkan struktur organisasi yang baik, mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan prosedur yang telah ditentukan, memanfaatkan teknologi informasi, mengupayakan efisiensi sumber daya yang mengarah pada pencapaian tujuannya. Yang keempat, ada perusahaan PT Telkomsel. Perusahaan jaringan ini sudah berdiri di Indonesia sejak tahun 1945 dan menjadi salah satu yang terbesar. Perusahaan ini menerapkan modul IRF di Telkomsel telah memberikan keuntungan berupa data forecasting dan data analisis konsumen yang lebih akurat, integritas, dan baik antara pelanggan dan vendor. Pelaksanaan etika bisnis yang di dalamnya membuat tata nilai budaya perusahaan yang setiap saat dikomunikasikan dan disurvei pemahamannya pada karyawan, diantaranya di pengelolaan sumber daya manusia. Perusahaan ini memiliki strategi dan teknik yang telah dirumuskan, sistem dan lingkungan yang kondusif, penetapan manajemen risiko, serta terpadu berbasis COSD Enterprise Risk Management, serta dalam pengawasan internal dan penerapan pengendalian internal berbasis kontrol utamanya dalam pelaporan keuangan, sehingga tidak ada kerugian yang diperoleh secara besar. Yang terakhir ada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Ini merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman. Awalnya perusahaan yang berdiri pada tahun 1990 merupakan PT Panganjaya Inti Kusuma, kemudian diubah menjadi Indofood Sukses Makmur pada 1940. Perusahaan ini mengekspor bahan makanan hingga Australia, Asia, dan Eropa. Perusahaan ini mempunyai planning, organizing, accounting, dan controlling yang bagus, serta penetapan arah dan tujuan serta target bisnis, menentukan sumber daya dengan kualitas yang bagus, mengalokasikan sumber daya, membimbing serta memberi motivasi kepada karyawan, memberikan tugas sesuai dengan potensi para pekerja, mengevaluasi keberhasilan dan target, serta dengan cara mengikuti standar indikator yang sudah ditetapkan. Perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen. Yang pertama ada MySpace. Ini merupakan perusahaan media sosial, tapi perusahaan ini mengalami kerugian yang cukup besar karena sebelum kehadiran Facebook yang mampu membuat banyak orang ketagihan, walaupun perusahaan ini mengubah musik dan hiburan, tapi sayangnya strategi tersebut masih kurang mampu untuk mendongkrak popularitas MySpace agar dapat kembali jaya seperti dahulu kala. Yang kedua ada Motorola. Ini merupakan perusahaan telekomunikasi multinasional yang berkantor pusat di Amerika Serikat. Setelah merugi pada tahun 2007 hingga 2009. Yang ketiga ada Yahoo. Ini merupakan salah satu layanan email utama di pasar periklanan online, sebuah perusahaan internet multinasional yang berpusat di California, Amerika Serikat. Perusahaan ini merupakan perusahaan terkenal karena portal webnya serta mesin pencari. Namun sayangnya perusahaan ini sudah tidak dapat berkembang secara bagus. Yang keempat
ada PT Asuransi Jiwasraya. Ini merupakan salah satu perusahaan BUMN yang sudah berdiri sangat lama dan menjadi ikon asuransi jiwa di Indonesia. Ini merupakan peran Kementerian BUMN dan pengawasan otoritas jasa keuangan. Perusahaan ini mengalami kerugian dan gagal bayar negara sehingga senilai 13,7 triliun pada tahun 2019. Yang terakhir ada Lehman Brothers. Ini merupakan perusahaan yang menjadi korban paling terkenal pada krisis keuangan 2008 yang lalu. Ini merupakan bank investasi terbesar keempat di Amerika Serikat. Pada saat itu, ada selama 158 tahun sebelum akhirnya mengajukan kebangkrutannya. Perusahaan ini juga memiliki 25.000 karyawan yang saat itu tiba-tiba dihentikan. Alasan dibalik kebangkrutan ini adalah keterlibatan Lehman dalam krisis subprime mortgage yang merupakan dasar dari resesi 2008. Penurunan peringkat aset oleh lembaga pemberikan kredit, hilangnya kepercayaan, dan hilangnya nilai saham secara besar-besaran. Dapat disimpulkan dari perusahaan yang gagal itu ada kurangnya mengevaluasi dan kurangnya pengawasan dalam bekerja, serta lebih cenderung fokus meningkatkan produknya sendiri tanpa melihat kondisi pasar dari produk-produk yang dikeluarkan yang lain, sehingga kalah inovasi dengan para pesaing lainnya. Terus, mereka meremehkan pentingnya pencarian dan lebih membungkuskan pada media dan mengabaikan tren konsumen dan kebutuhan untuk meningkatkan penggunaan produk perusahaan lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.